wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wirawan Setia Laksana, dosen tetap program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PTE. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistik. Saya mengajar mata kuliah statistik pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 21B33601. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar statistik, penyajian data, penyusunan hipotesis statistik serta analisis data komparatif dan korelasi korelasional serta regresional. Kuliah statistik diselenggarakan dengan moda Bauer yang menggabungkan pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan pembelajaran daring melalui platform e-learning UNM yaitu lms.unm.ac.id. Melalui platform ini mahasiswa dapat mengakses berbagai media pembelajaran seperti mulai dari RPS, kemudian modul, file PowerPoint, dan video tutorial. Selain itu, mahasiswa dapat mengunggah tugas individu maupun kelompok secara online dan melakukan diskusi online di LMS tersebut. Selanjutnya, diskusi lebih interaktif, studi kasus, dan persentase dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata diantaranya. Yang pertama adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap konsep statistik. Yang kedua, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Yang ketiga, project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek riset kuantitatif sederhana sebagai bentuk praktis dan teori yang telah dipelajari. Untuk CPMK dari mata kuliah ini itu meliputi dari CLO mata kuliah 1, CLO mata kuliah 1 yaitu mahasiswa mampu membedakan jenis data statistik. Kemudian CLO mata kuliah yaitu mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data untuk mendistribusikan data. CLO mata kuliah 3 mahasiswa mampu menyajikan data statistik dengan metode yang tepat. Yang CLO mata kuliah yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan analisis data komparatif, serta yang terakhir CLO mata kuliah kelima yaitu mahasiswa dapat melakukan analisis data regresional dan korelasional. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah statistik ini yaitu meliputi modul RPS yang dapat diunduh dari e-learning UNM, kemudian PowerPoint dan artikel ilmiah, dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Untuk materi pembelajaran itu ada 6. Yang pertama adalah konsep statistik dan statistika, yang kedua adalah jenis data statistik, yang ketiga penyajian data, yang keempat adalah penyusunan hipotesis statistik, yang kelima analisis data komparatif, dan terakhir adalah analisis data korelasional maupun regresional. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini yaitu partisipasi kelas 50%, kemudian tugas individu maupun kelompok 20%, kuis 5%, UTS dan UAS project 25%, dan seluruh penilaian dari pembelajaran melibatkan mahasiswa atau student centered learning. Berikut adalah video pembelajaran statistik dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan kembali belajar mengenai statistika. Ini sudah masuk di pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat penting di statistika, yaitu mengenai ukuran penulisan data. Namun sebelum kita belajar, saya ingin kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Baik, saya juga ingin agar Anda silahkan mengakses LMS untuk mengisi absen, karena absen di LMS sudah saya siapkan untuk pertemuan pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk dan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data, kita coba mengingat dulu kembali materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu
mengenai jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Nah, data berdasarkan skala pengukuran itu ada 4, yaitu ordinal, nominal, interval, dan rasio. Nah, sekarang saya mau minta salah satu, mungkin ada yang masih ingat apa definisi dari data nominal dan data ordinal. Ada? Ya, silakan. Jadi data ordinal itu data kuantitatif yang memiliki urutan, sedangkan nominal itu data yang tidak memiliki urutan. Ya, baik, betul sekali. Jadi ordinal maupun nominal itu adalah data kualitatif, data yang punya kualitas sebenarnya dalam statistik rendah, dianggap rendah karena dia data kualitatif. Karena pada dasarnya seperti yang bisa pelajari, statistik itu hanya bekerja pada data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini dibagi dua, yaitu seperti yang saya jelaskan minggu lalu bahwa ada nominal dan ada ordinal. Bedanya adalah ada yang punya urutan, ada yang tidak ada urutan. Contoh yang punya tidak ada urutan seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk daripada yang lain. Sedangkan ordinal itu adalah data yang punya urutan. Contohnya jabatan. Itu ada yang lebih di bawah dan ada yang lebih di atas. Itu adalah data kualitatif. Nah, pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari ukuran dari jenis-jenis data tersebut, di mana untuk menjelaskan mengenai sebuah data yang sangat banyak. Mungkin Anda sering sekali menemukan sangat banyak data, dan kita tidak mungkin menjelaskan sangat banyak data tersebut dengan menyebutnya satu-satu. Contoh, ada yang Anda pulang kampung, kemudian di kampung Anda ditanya bagaimana kuliahmu. Anda tidak mungkin menjawabnya dengan menyebutkan satu persatu nilai mata kuliah Anda. Misal sekarang Anda sudah semester 6. Semester 6 itu berarti sudah ada mungkin 40 mata kuliah. 40 mata kuliah Anda tidak mungkin menyebutkan satu-satu nilai. Cara terbaik untuk menjelaskan mengenai bagaimana progres mata kuliah Anda dengan orang-orang yang ada di kampung, orang tua, itu adalah dengan menyebutkan satu angka. Apa yang kita sebut itu? IPK. Nah, IPK ini merupakan bagian dari ukuran pemusatan. Inilah nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada banyak jenis data pemusatan, tapi ternyata ada banyak penggunaannya itu sangat bergantung pada jenis data yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, makanya pada hari ini tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan kita yaitu yang pertama, kita akan berusaha memahami berbagai ukuran pemusatan data mulai dari modus, median, mean, dan partil. Yang kedua adalah kita mampu memilih ukuran pemusatan sesuai jenis data. Apakah kita akan menggunakan nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang ketiga adalah kita akan menghitung ukuran pemusatan dengan benar. Yang terakhir adalah kita harus mengenali potensi bias dalam penggunaan ukuran pemusatan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan kepada Anda bahwa kenapa kita sebenarnya butuh satu angka. Karena kita butuh angka yang efisien. Sangat tidak efisien, data yang sangat banyak di Excel atau dimanapun itu Anda nanti saat Anda bekerja sebagai guru misal, ada banyak data tentang mahasiswa dan Anda mau menggambarkan kondisi kelas Anda itu dengan cara menyebutkan satu-satu itu sangat tidak efisien. Cara kita adalah kita mau cari pusatnya. Ada satu angka yang bisa mewakili semua data tersebut. Itulah yang disebut sebagai ukuran pemusatan data. Nah, contoh tadi ada untuk nilai kuliah, daripada Anda capek-capek untuk menyebutkan 45 mata kuliah pengantar pendidikan saya dapat A, mata kuliah evaluasi pembelajaran saya dapat B, kita hanya perlu menyebutkan bahwa IPK saya saat kuliah itu 3,7. Apa yang Anda bayangkan saat ada orang yang bilang IPK saya 4? Apa yang Anda pikirkan Anda? Bagaimana nilainya dia? Semuanya A ya? Semuanya A. Tapi kalau dia bilang IPK saya 3, apa yang ada di pikiran Anda? Nilainya kemungkinan sekitar B. Oh, jadi ternyata satu angka pun itu sih bisa mewakili banyak hal. Dan kita bisa menafsirkan bahkan cuma satu angka, tidak perlu disebutkan 40, kita sudah bisa, oh kayaknya ini karena dia IPK-nya 3,5, kebanyakan nilai A dan B-nya itu sama rata, sama banyaknya A dan B-nya, makanya dapat IPK-nya 3,5. Jadi begitu cara statistik atau ukuran pemusatan bekerja. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, ini mungkin yang paling dasar, modus. Modus itu kan mungkin
agak berbeda dengan apa yang Anda pahami ya mengenai modus. Modus itu definisinya adalah Yang paling sering data yang selesai. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi ada hubungannya dengan jenis data yang tadi kita sudah pelajari. Modus itu hanya dapat digunakan pada data yang kelasnya rendah. Contoh tadi nominal dan nominal. Makanya di sini ada masuk data asal mahasiswa Makassar. Misal saya dari berapa orang di sini, saya bisa bilang ada yang dari luar Sulawesi Selatan, satu, ada yang siapa yang dari Sulawesi Selatan? Katakan. Oke, berarti saya bisa bilang bahwa kebanyakan, jadi bahasanya itu bahasa modus itu saat Anda sudah pernah menggunakan kata kebanyakan, itu sudah modus sebenarnya. Anda menggunakan konsep modus dalam statistik. Saat Anda bilang kebanyakan temanku saya orang pintar, berarti modus dari teman Anda untuk asal daerahnya adalah pintar. Itu sebenarnya kata modus itu bisa kalau bahasa awamnya itu adalah kata kebanyakan. Saat Anda menggunakan kata kebanyakan, jangan pernah gunakan kata rata-rata ya. Kan tidak sekali pakai kata rata-rata. Rata-rata teman saya itu dari pintar, keliru. Yang benar adalah kebanyakan. Kebanyakan teman saya itu orang pintar. Kebanyakan orang saya orang Sulawesi. Itu berat. Kebanyakan mahasiswa yang ada di sini berasal dari Sulawesi Selatan. Nah itu konsep modus ya. Nah tapi dia ada kelemahannya, tidak sensitif pada variasi nilai lain. Contoh ya, saya kasih contoh di sini. Misal ada teman Anda dari Makassar, kemudian ada Pinrang satu. Modus ini apa? Dari mana? Makassar. Nah, kalau kita tambah pun Pinrang, apakah ada perubahan? Tidak. Makanya ini yang disebut bahwa modus itu relatif tidak sensitif terhadap penambahan data. Kalau kita tambahkan Pinrang, kita tambah Pinrang lagi, Pinrang, Maros, dan lainnya, apakah ada perubahan? Tidak. Tetap akhirnya modusnya adalah Makassar. Tetap modusnya adalah Makassar. Itu kelemahannya dari tidak sensitif pada variasi nilai. Jadi meskipun ditambah, kecuali mungkin nanti akhirnya Pinrang ada 3. Kalau 3 tidak Pinrang apa modusnya? Ada 3 orang dari Pinrang, 3 orang dari Makassar. Modusnya adalah yang bilang baru. Kenapa baru? Karena di tentengnya Pak. Yang benar adalah Makassar dan Pinrang. Jadi bahasanya adalah kebanyakan teman saya berasal dari Makassar dan Pinrang. Itu yang benar. Nah ini adalah tadi yang kita bahas bahwa saat kita menggunakan kebanyakan teman saya berasal dari Makassar dan Pinrang, itu artinya akan menggunakan konsep yang disebut sebagai bimodal. Data yang memiliki 2 modus. Yang tadi yang kalau cuma yang ini berarti kita hanya namanya adalah unimodal, hanya 1 modusnya. Makassar. Ada multimodal, tapi sebenarnya multimodal ini sangat jarang digunakan. Kenapa sangat jarang digunakan? Ada yang tahu kira-kira? Karena lagi-lagi materi kita pada hari ini adalah ukuran perusahaan. Kita perlu tahu pusat dari data. Kalau terlalu banyak modus, itu jadi tidak ada pusatnya. Makanya biasanya orang membatasi hanya 2, bimodal saja. Multimodal sangat jarang digunakan. Multimodal itu kita jarang sekali bilang mungkin kebanyakan teman saya itu berasal dari Makassar, Pinrang, dan Bone. Itu berarti multimodal karena punya modus lebih dari 2. Biasanya yang paling sering digunakan itu hanya unimodal atau bimodal. Ya. Terus ada yang disebut sebagai Media. Media ini adalah apa definisinya media? Nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah itu contoh pada data ganjil yang di bawah 2, 4, 5, dan 6 itu berapa medianya? 5. Kalau saya ubah datanya jadi begini, ini medianya berapa? 5.
Jadi, perhatikan definisi dari media. Media itu dia bukan cuma nilai tengah. Definisi yang benar dari media adalah setelah data diurutkan. Jadi urutkan datanya, jangan lihat begini tengah nas. Jadi kalau saya ubah lagi tengahnya jadi 2, jadinya 2. Harus ikut pada definisi, yaitu nilai tengah setelah data diurutkan, setelah dipijat. Diurut. Oke. Bagaimana kalau dia data genap? Data genap misal contoh saya tambah ke sini 8, jadinya kita urut dulu. Jadinya 2, boleh dari besar ke kecil ke besar apa? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai tengahnya berarti ada 2. Bagaimana caranya untuk melihat mediannya? Cari rata-rata. 5 ditambah dengan 6 itu sama dengan 11. 11 bagi 2, 5. Berarti mediannya adalah 5. Itu yang disebut sebagai median. Median kita melihat pertama data ganjil, yang kedua adalah data genap. Kalau ganjil gampang, ambil tengahnya, tapi jangan langsung saja ya. Harus perhatikan definisi ya. Jadi dalam statistik kita sangat patuh. Statistik dan matematik seperti itu. Statistik dan matematik, makanya mungkin kalau Anda dapat guru matematika Anda itu killer, itu karena kami sangat patuh pada aturan. Aturannya itu tadi di atas definisi. Dia bilang nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi bukan cuma nilai tengah, tapi ada kata-kata data diurutkan. Jadi kita perhatikan dulu. Urutkan dulu, baru nilai tengahnya cari. Nah ini tadi penjelasannya. Biar ada ini mungkin yang paling sering kita gunakan. Bahkan seperti yang saya bilang tadi bahwa konteks, bahkan konteks modus sering kita pakai kata rata-rata. Padahal sebenarnya tidak pas, tidak cocok. Yang lebih cocok itu adalah kalau modus kebanyakan. Nah, memang dia melihat jumlah siapa yang paling mendominasi, berapa jumlah yang paling mendominasi. Kalau min itu betul-betul kita hanya merata-ratakan dengan cara menjumlahkan data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Jadi ini contohnya di bawah ada IPK 8 mahasiswa, nanti dijumlahkan dapatnya IPK-nya 3. Nah ini tidak cocok. Kalau tadi median itu masih cocok untuk data nominal, meskipun sebenarnya juga nanti akan relatif dia tidak cocok untuk data nominal, tapi cocoknya untuk data ordinal. Karena lagi-lagi median tadi itu dia harus diurutkan. Jadi nominal tidak boleh. Kenapa? Nominal tidak ada urutannya. Nah kalau ordinal kan ada urutannya, jadi memang bisa diurutkan, bisa masuk median. Nah sekarang pada rata-rata itu tidak boleh disepakati. Untuk nominal dan ordinal tidak boleh. Kita hanya boleh bekerja pada nominal, pada rata-rata itu pada 2 jenis data, yaitu interval dan rasio. Kemudian ini ada kuartil. Kuartil itu berarti kita membagi data menjadi 4 bagian berbeda, yaitu 25%, 25%. Nah ini yang kita akan bahas, yaitu pertama mengenai bias pada pemusatan data. Bias pada pemusatan data itu contohnya adalah misal, jadi dalam pemberian bagaimana tadi yang saya bilang bahwa statistik itu hanya bekerja pada data kuantitatif, kita tidak bekerja pada data kualitatif. Sedangkan asal daerah itu kan kualitatif, ini kualitatif bukan angka. Nah, caranya untuk bisa bekerja pada data kualitatif statistik itu dengan cara memberikan dia label angka. Misal Makassar kita kasih angka 4, kemudian Pindrang kita kasih ini 3. Kemudian Pindrang kita kasih angka 1, Pindrang ya, yang kedua ini marah saja. Nah, pertanyaan pertama adalah kalau kita melihat dari modusnya, tadi modusnya apa? Makassar. Coba kita pakai rata-rata pada ini. Akhirnya jadinya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3, karena ada 3. Kemudian tambah 1 tambah 1 tambah 2.
2. Dibagi dengan berapa banyak data? 60. Nah, makanya di sini sampai 9, 10, 14, 13, 13 ya. Oh, ini supaya enak. Pintarnya saya hapus saja satu. Ya boleh, apa? Satu, pintar. Nah ini berarti 13 dibagi 6 jadi sekitar 2. Ya. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata teman saya itu dari tidak? Ya. Ini yang disebut sebagai bias pada penggunaan ukuran pemusatan. Anda salah menggunakan ukuran pemusatan, Anda bisa salah membuat kesimpulan. Makanya tadi kita betul-betul harus paham bahwa jenis data tertentu itu hanya bisa digunakan pada ukuran pemusatan tertentu. Bisa dipahami? Saya. Jadi ini yang disebut sebagai bias. Jadi makanya untuk menghindari bias kita harus pilih ukuran pemusatan yang tepat, kemudian gunakan sampelnya. Sebenarnya statistik itu adalah ilmu alat. Jadi sama kalau ada yang pernah lihat box alat yang isinya ada obeng, tang, gergaji, semuanya. Itu semuanya orang statistik itu berarti orang yang punya semua alat itu. Nah, masalahnya adalah meskipun Anda punya alat ini tapi Anda tidak tahu tujuannya apa, bagaimana cara menggunakannya, itu sia-sia. Misal Anda disuruh paku dulu tembok, coba paku dulu temboknya, terus Anda tiba-tiba ambil gergaji, terus pukul palunya, itu salah. Begitu juga statistik. Anda bisa saja dengan sadar melakukan kesalahan. Itu lucu karena kita tahu semua nggak mungkin gergaji dipakai paku. Tapi kesalahan-kesalahan begini itu sering dilakukan, kita lakukan. Itu karena kita tidak paham tentang statistik bahwa alat tertentu tidak boleh digunakan. Alat statistik tertentu itu tidak boleh sembarangan digunakan. Kita harus tahu, oh dia datanya nominal, karena dia nominal berarti kita cuma boleh pakai modus. Oh dia ordinal, berarti kita bisa pakai modus maupun media. Oh dia interval dan rasio, berarti kita boleh menggunakan, hanya boleh menggunakan rata-rata. Nah itulah bagaimana caranya kita bisa menggunakan palu untuk paku, kemudian untuk mengiris kita pakai pisau, untuk memotong kayu kita pakai gergaji. Itu tadi mungkin analogi bagaimana sebenarnya alat-alat pada statistik harusnya digunakan dengan sangat tepat. Dan itu banyak sekali yang miss digunakan oleh banyak orang. Dan akhirnya lain kesimpulannya, padahal harusnya saya kesimpulannya kan kebanyakan teman saya Makassar, bukan rata-rata teman saya dari Fikra. Oke, dari sini bisa dimengerti? Nah ini ada kesalahan tadi yang seperti saya jelaskan penggunaan ukuran pemusatan. Nah, baik. Jadi itu tadi mungkin materi dari saya mengenai ukuran pemusatan. Yaitu tadi ada nominal, nominal. Ada yang pertama adalah modus, yang kedua adalah media, yang ketiga adalah umir, dan yang terakhir adalah kualitas. Ada yang mau menjelaskan ke saya atau ada yang mau bertanya sebelum saya memberikan kesimpulan mengenai perkuliahan pada ini? Ada saya? Ya silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu Pak, apakah dalam satu data itu bisa memungkinkan tidak ada modusnya Pak? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya jawab? Sudah tidak ada? Oke, baik. Jadi ya, data bisa jadi tidak ada modusnya. Seperti saya bilang tadi, bahwa meskipun sebenarnya seperti yang saya jelaskan, ada yang disebut sebagai unimodal, ada yang disebut sebagai bimodal, ada yang disebut sebagai multimodal, tapi lagi-lagi konsep dasar dari ukuran pemusatan adalah kita berusaha untuk mencari angka yang bisa, angka atau titik atau data tertentu yang bisa mewakili banyak data. Saat modusnya terlalu banyak, bagi saya pribadi, saya biasanya tidak akan memperhatikan yang multimodal. Kalau sudah lebih dari 2 modusnya, itu saya anggap bahwa data tersebut tidak memiliki modus. Karena tidak ada pusatnya, apa? Tujuan kita kan adalah untuk melihat pusat dari data yang sangat banyak. Kita mau menjelaskan data dengan 1 atau 2 data saja. Contoh tadi IPK 40 data mata kuliah Anda setelah Anda semester 6 sekarang, itu bisa diwakili oleh 1 angka. IPK saya 3,75, IPK saya 4
4, IPK saya 3, IPK saya 3,25. Nah, seperti itu tujuan dari ukuran pusat. Oke? Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Aman? Nah, baik. Jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai ukuran pemusatan data. Ingat lagi bahwa pertama, ukuran pemusatan data itu harus digunakan dan disesuaikan dengan jenis datanya. Yang pertama adalah modus, yaitu data yang paling sering muncul itu cocok untuk jenis data nominal maupun ordinal. Kemudian untuk media yang sebagai ukuran pemusatan data yang lebih canggih dari modus, itu kita hanya bisa gunakan pada data ordinal, yaitu data kualitatif yang ada urutannya. Nah, selanjutnya yang selanjutnya adalah mean, yaitu rata-rata. Itu hanya bisa digunakan pada data numerik. Contohnya adalah interval dan rasio. Ada juga kuartil. Kuartil tadi itu untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besarnya, sama panjang. Nah, lagi-lagi bahwa penggunaan ukuran pemusatan ini harus betul-betul diperhatikan untuk menghindari bias yang mungkin terjadi. Anda bisa saja melakukan kesalahan penarikan kesimpulan hanya karena Anda salah menggunakan ukuran pemusatan. Makanya itu perkuliahan pada hari ini fungsinya adalah agar Anda dapat memahami bagaimana dan kapan sebuah ukuran pemusatan dapat digunakan. Jadi sebelum kita tutup, saya mau Anda coba buka kuis yang tadi sudah saya berikan. Link kuis yang sudah saya berikan, tolong dikerjakan kuisnya. Itu ada beberapa nomor yang perlu dikerjakan. Silakan. Baik, jadi minggu depan di pertemuan keempat kita akan membahas lanjutan dari materi kita pada hari ini, bahwa selain dengan menggunakan ukuran pemusatan data, kita dapat meringkas data dengan cara menyajikannya. Salah satu cara mungkin nanti adalah ada dalam bentuk tabel dan diagram. Jadi silakan Anda nanti pelajari dulu materinya sebelum kita masuk di pertemuan minggu depan. Nah, saya juga akan memberikan oleh-oleh sedikit. Misalkan ada tugas dari saya, silakan buka modul yang ada di Syampoke, kerjakan soal latihan 31 dan 32. Nanti tugasnya dikumpulkan di Syampoke sebelum kita kuliah di pertemuan selanjutnya. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman dalam pembelajaran mata kuliah statistik pada program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.